dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Tahun ajaran 2020-2021. Pertama, Ibu Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Kedua, Bapak Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Ketiga, Ibu Rusmawani, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Materi ke-9 Etika Bisnis. Masalah etis seputar konsumen. Pengertian konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 Ayat 2. Tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan atau memakai barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi orang lain maupun lainnya dan tidak untuk dijual kembali. Konsumen merupakan pihak yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Kegiatan yang mendukung dalam bisnis tidak hanya memproduksi suatu barang namun juga kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini dilakukan oleh para konsumen, sehingga dalam kegiatan bisnis para produsen harus memperlakukan dan memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen juga disebut etika. Dengan pelayanan yang baik para konsumen akan merasa senang dan akan meningkatkan penjualan produk perusahaan tersebut. Menurut Presiden John F. Kennedy, konsumen memiliki 4 hak dalam Special Message on Protecting the Consumer Interest yaitu 1. Hak atas keamanan. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen atau terutama pembeli adalah pihak yang wajib berhati-hati. Bukan pelaku usaha. Instrumen yang dapat dipakai untuk melindungi kepentingan konsumen dari ancaman gangguan kesehatan dan keamanan adalah manajemen resiko preventif antara lain. Dalam bentuk adanya sistem yang memungkinkan informasi tentang bahaya penggunaan suatu produk. 2. Hak atas informasi. Definisi dasar dari hak ini adalah konsumen harus terinformasi atau well-informed. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta atau komponen pasar yang bertanggung jawab. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk atau barang. Dalam perkembangan regulasi label pangan di banyak negara, tidak cukup ada informasi tentang kandungan suatu produk pangan dalam kemasan, tetapi juga mengatur tentang perlu ada informasi tentang asal-usul dari kandungan pangan tersebut serta cara produk-produk tersebut dibudidayakan. Regulasi ini dapat menghindari tersesatnya persepsi konsumen atas suatu produk dikarenakan kurangnya informasi yang tersedia. 3. Hak untuk memilih. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak untuk memilih erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika terdapat monopoli oleh perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen pasti didikte untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa dapat berbuat lain. Dalam keadaan seperti itu, pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual. Monopoli juga dapat timbul akibat perjanjian antar pelaku usaha yang bersifat membatasi hak konsumen untuk memilih. 4. Hak untuk didengarkan. Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Konsumen harus diajak konsultasi dan didengar terutama berkaitan dengan keputusan yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen. Sebagai mediator, pemerintah dapat secara aktif menggali apabila timbul masalah misalnya melalui asosiasi konsumen dan sebagainya. Hak untuk didengar dimaksudkan untuk melengkapi tanggung jawab pemerintah tentang hak-hak konsumen. 5. Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Pelayanan kepada konsumen menjadi faktor penting dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Konsumen selayaknya dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
Dalam hal ini, pelaku usaha harus mampu memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Apabila konsumen dilayani secara tidak benar, tidak jujur, dan diskriminatif maka akan memicu timbulnya kekecewaan dari pihak konsumen. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen dapat menuntut ganti kerugian jika barang dan atau jasa yang ia terima tidak sebanding dengan materi yang telah ia berikan untuk membeli barang dan atau jasa tersebut. Jenis dan jumlah ganti kerugian tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Tanggung jawab produsen kepada konsumen. Produsen atau penjual sebelum memberikan produknya terhadap konsumen harus memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan atau dipakai dalam keadaan yang baik serta harus bertanggung jawab bila ada kerusakan. Contoh memberikan garansi. Apabila sebagai konsumen, masyarakat merasa tidak menerima haknya, atau kecewa terhadap produsen atau penyedia jasa maka masyarakat dapat melakukan pengaduan. Pengaduan bisa disampaikan kepada 1. Pelaku usaha. Cara ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan konsumen untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalan damai. 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat LPKSM. Cara ini dilakukan apabila konsumen tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha sehingga membutuhkan mediasi dan advokasi untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Langkah ini ditempuh apabila konsumen tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha dan ingin menyelesaikan di luar pengadilan, melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. 4. Pemerintah konsumen yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dapat pula melakukan pengaduan melalui Dinas Indak Provinsi, Kabupaten Kota Pos Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen, atau Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 5. Pengadilan. Apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, maka konsumen dapat menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Selain harus menjamin keamanan produk, produsen juga mempunyai kewajiban lain terhadap konsumen, antara lain kualitas produk. Dengan kualitas produk, dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen kepada konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas, karena ia membayar harga barang yang ia gunakan. Dengan demikian produsen berkewajiban untuk menyediakan produk yang berkualitas, misalnya produk yang tidak kadaluarsa. Harga barang. Harga merupakan buah hasil perhitungan. Faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah tentu laba yang wajar. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir dari perkembangan daya pasar. Harga yang adil dihasilkan oleh tawar-menawar sebagaimana dilakukan di pasar tradisional, di mana si pembeli sampai pada maksimum harga yang mau ia bayar dan si penjual sampai pada minimum harga yang mau dipasang. Pengemasan dan pemberian label. Pengemasan produk dan label yang ditempelkan pada produk merupakan aspek bisnis yang semakin penting. Selain bertujuan melindungi produk dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah, pada produk yang berbahaya harus disebut informasi yang dapat melindungi si pembeli dan orang lain. Tuntutan etis lainnya adalah bahwa pengemasan tidak boleh menyesatkan konsumen. Contoh kasus, handphone bergaransi. Kepada para pembeli handphone biasanya akan memperoleh garansi dari perusahaan resmi yang memproduksi handphone tersebut biasanya selama waktu 1 tahun atau 12 bulan. Selain kwitansi pembelian sebagai bukti, perusahaan juga menyertakan kartu garansi. Garansi dapat berupa suku cadang maupun biaya perbaikan, namun garansi tidak berlaku apabila barang tersebut rusak karena kesalahan konsumen seperti terjatuh, kena air, dan lain-lain. Apabila masa garansi masih berlaku maka dapat mendapat pelayanan perbaikan dengan catatan segel garansi masih utuh. Sekian dan terima kasih.